Melihat penampilan dan cita rasanya yang khas, kamu pasti sudah menduga kalau mie ayam yang sering dikira makanan lokal ini sebenarnya nggak berasal dari Indonesia. Mie ayam ini ternyata adalah turunan masakan Chinese yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan selera dan lidah masyarakat Indonesia. Mie ayam ini awalnya adalah bakmi, hidangan mie khas Tiongkok Selatan, khususnya daerah Fujian dan Guangdong. Hidangan ini mulai masuk ke Indonesia karena banyaknya masyarakat asal Cina yang merantau dan menetap di Indonesia. Di negara asalnya, daging yang digunakan untuk topping bakmi ini adalah daging babi, sesuai dengan namanya yang berarti mie babi. Namun, saat hidangan ini mulai diperkenalkan di Indonesia, daging yang digunakan akhirnya diganti dengan daging ayam yang disemur kecap. Pada saat itu, Indonesia masih berupa kerajaan didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Nah, agar masakan tersebut dapat diterima dengan baik di sini, maka daging yang digunakan tentu saja harus diganti dengan daging ayam yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Sehari kemudian, Syarif semangat seakan membuka bisnis itu untuk pertama kalinya. Ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan kecap, juga menyediakan varian minuman yang lebih banyak. Upaya yang dilakukan Syarif ternyata membuahkan hasil. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berdagangnya dengan melamun atau mengurusi lalat, melainkan melayani pelanggannya yang banyak. Orang-orang yang singgah di warung mie ayamnya semakin banyak setiap harinya. Tidak ada lagi melamun dan mengusir lalat, hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Syarif sendiri bingung mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayamnya ataupun melakukan promosi besar-besaran. Hanya spanduk yang bertuliskan nama warung mie ayamnya. Tapi ia tak terlalu mementingkannya. Yang terpenting adalah dia bersemangat dan mengumpulkan uang dari hasil berjualan mie ayam tersebut. Mas, mie ayamnya dibungkus ya? Waduh, mohon maaf mas, saya nggak nyediain kantong untuk dibungkus. Wah, sayang banget ya. Padahal saya lagi pengen dibungkus makan bareng sama istri di rumah. Kalau bisa ajak aja mas istrinya, terus makan di sini. Oke deh mas, saya makan di sini aja dulu. Besok baru saya ajak istri saya. Oke. Pelanggan Syarif semakin banyak. Dengan uang sebanyak itu, Syarif bisa mengganti perabotan yang lebih bagus, juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Syarif juga sudah bisa membeli mobil dan rumah. Hati Syarif sangat senang sekali. Semakin hari, pelanggannya semakin ramai, dan Syarif pun sudah mempunyai karyawan untuk membantunya. Uang yang dimiliki oleh Syarif juga tidak ia pergunakan sendiri, melainkan keluarganya. Ia membelikan istrinya banyak pakaian dan tas dengan merek-merek ternama, dan jatah telepon seluler keluaran terbaru untuk ketiga anaknya. Syarif juga sudah bisa membeli mobil dan rumah. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasib yang sebelumnya sangat menderita. Tibalah di suatu malam, Syarif belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk terjaga meski matanya sudah merah dan terkadang memicing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan ketika istrinya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ketika pintu ditutup, Syarif mengangkat pantatnya dari sofa, paruhnya yang empuk, lalu bergegas menuju dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang ingin mencari makanan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Syarif membuka lemari tersebut, lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam seukuran kaleng kornet. Dengan perlahan-lahan, Syarif berjalan masuk ke kamarnya dengan perlahan. Ia membuka pintu, lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. Selamat ulang tahun sayang. Dengan penuh kasih sayang, Syarif pun memberikan kejutan kepada istrinya. Tapi apa yang terjadi? Respon sang istri ternyata di luar dugaannya.
Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya diam, seakan-akan memendam sebuah masalah rumit. Mas, memang benar kamu sekarang makin pesugihan buat warung mie ayam? Mendengar pertanyaan itu, Sarif yang tidak memberitahukan ini kepada siapapun sontak kaget. Kok kamu nanya kayak gitu? Siapa yang bilang? Sarif berusaha tenang meski jantungnya berdebar. Aku dengar dari temen aku. Temen aku tahu dari temennya lagi yang katanya bisa ngeliat. Ngeliat apa maksudnya? Nggak tahu juga. Pokoknya ngelihat orang itu punya mata batin katanya. Tapi aku coba buat nggak percaya. Meski sekarang aku masih aja kepikiran. Mereka hanya orang-orang iri yang tidak bisa lihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya. Cukup manfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa hari setelahnya, pertanyaan dan kabar tentang warung mie ayam Sarif yang menggunakan pesugihan semakin nyaring terdengar di telinga Sarif dan istrinya. Berawal dari susahnya Sarif membuka usaha warung mie ayam, sudah hampir 3 bulan warung mie ayam Sarif sepi pelanggan. Jika pedagang-pedagang lain biasanya sibuk melayani pelanggan yang memenuhi warung mereka untuk makan siang, yang dilakukan Sarif tiap siang hanya melayani 1 hingga 4 orang pelanggan. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang mengganggunya melamun. Sarif sendiri bingung apa yang terjadi dengan bisnisnya. Warung yang ia buka dari uang pensiun sebagai karyawan itu tidak terasa tidak memiliki masalah. Lokasinya cukup strategis karena tak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempatnya yang cukup luas. Adapun soal rasa, Sarif pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya. Tapi tetap saja uang belum datang kepada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati dan kedua anaknya yang rajin dan berprestasi di sekolah membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini. Terlebih belum balik modal. Alhasil, Sarif memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh, tapi himpitan nasib memaksanya. Lalu di dalam hatinya dia bergumam, Aduh, begini amat hidup. Sepertinya saya harus mengambil keputusan ini, meminta tolong kepada Mbah Jarwo. Keesokan harinya, Sarif pun berangkat ke rumah Mbah Jarwo menggunakan motornya. Sesampainya di rumah Mbah Jarwo, Sarif pun mengetuk pintu rumah Mbah Jarwo. Lalu bertemulah Sarif dengan Mbah Jarwo. Dengan sangat memelas, Sarif pun meminta tolong dan bantuan kepada Mbah Jarwo. Mbah, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris. Saya sedih, Mbah. Sudah 4 bulan ini mie ayam saya sangat sepi sekali, Mbah. Mbah Jarwo hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Sarif yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sekarang kamu bisa pulang. Tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang dan jangan lupa sesajennya. Kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Sarif. Keputusan yang berkobar dalam dirinya seakan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Jarwo. Ternyata dari sinilah awal mula warung mie ayam Sarif bisa ramai pelanggan. Pada akhirnya, setelah warga dan para pelanggan mengetahui kalau warung mie ayam Sarif menggunakan pesugihan, warung yang biasanya disesaki pembeli semakin kesini semakin sepi karena ketahuannya Sarif telah melakukan pesugihan. Pada akhirnya, pendapatannya semakin menurun setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah. Nasib yang semula buruk lalu membaik dan sekarang menjadi lebih buruk adalah apa yang dialami Sarif belakangan ini. Tentu saja ia kesal, apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa tak sedikit tetangganya yang menyebut mie ayam Sarif dengan sebutan mie ayam lidah. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Sarif disebut mie ayam lidah, sekarang ada saja yang menyambut
mie ayam Syarif diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya kesal, tetapi juga bingung. Syarif mencoba tak memikirkannya, karena ia sama sekali tidak merasa telah melakukan perbuatan jahat. Menurutnya, Mbah Jarwo hanya membantunya untuk memperlancar jalannya rezeki, tanpa Syarif mengetahui kalau Mbah Jarwo telah membantunya dengan bantuan setan atau apapun. Sampai di sini, Syarif masih bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Mbah Jarwo. Pada akhirnya, Syarif kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Mbah Jarwo, Syarif mencari orang pintar lain untuk membantu membuka mata batinnya. Hal ini dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah benar Mbah Jarwo sesuai dengan apa yang ia percayai. Membantunya dengan pesugihan yang memang licik. Pada akhirnya, Syarif pun diajak temannya dan dikenalkan oleh seorang paranormal yang bisa membuka mata batinnya. Malam itu, Syarif menutup warungnya lebih awal guna mempermudah proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Ki Somad. Ia mengenal Ki Somad dari salah satu kawannya. Kawannya merekomendasikan Ki Somad karena ia dipercaya dapat membukakan mata batin. Syarif hanya berdua dengan Ki Somad malam itu. Keheningan membuat rapalan mantra Ki Somad terdengar keras. Syarif tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klinik yang dibaca oleh Mbah Jarwo. Tapi ia tetap mencoba untuk mempertanyakannya. Ketika kamu membuka mata, jangan panik. Ada saya. Syarif terkejut dengan pernyataan itu. Ia bertanya-tanya tentang apa yang berada di balik matanya. Setelah membuka matanya, Syarif tak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar yang sekujur tubuhnya dipenuhi rambut seperti genderuwo. Matanya merah dengan mulut yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur yang menetes di atas kuali tempat ia merebus mie. Melihat semua itu, Syarif tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Syarif pun sadar. Akhirnya, dia bertobat dan kembali memulai usahanya dari nol.